Ya. Halo, selamat siang anak-anak semua. Apa kabar kalian? Siang, Kak. Bagaimana kabarnya? Siang, Bapak. Baik. Baik. Baik ya. Hari ini kita bertemu lagi di kelas untuk pelajaran seni budaya. Nah, untuk pertama kalinya kita alangkah baiknya mengawali dengan doa. Nah, silakan ketua kelas Haryani, silakan pimpin teman-teman untuk berdoa. Baik. Baik, teman-teman. Mari kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada suara ayam, Bu. Pak, maaf. Baik, tadi sudah kita berdoa. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran. Eh, Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib ya di lapangan, jadi di kelas kita nggak usah lah lagi. Tapi semuanya tetap semangat kan? Masih cinta tanah air, masih semangat kan? Pak, Oke, Semangat. Pak, semangat. ya. Nah, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, saya akan share screen. Nah, sebelumnya Om Swastiastu semuanya untuk mengawali pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. nah, berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis, tema, dan nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang seni rupa dua dimensi. Kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya kita sudah maju per kelompok untuk menjelaskan apa itu seni rupa dua dimensi, jenis-jenisnya kayak gitu. Yang terakhir ada kelompoknya Pak Dimas waktu itu sudah menjelaskan jenis-jenis seni rupa dua dimensi, temanya apa, nilainya apa, tokoh-tokohnya juga sudah dijelaskan, ada Avandi, ada Raden Saleh dan lain sebagainya sudah sangat lengkap dijelaskan oleh Pak Dimas. Nah, sekarang kita lanjut untuk belajar tentang seni rupa tiga dimensi kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan tujuan pembelajarannya itu di sini setelah pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi karya seni rupa tiga dimensi dengan baik, rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin dan bersikap jujur, percaya diri serta pantang menyerah selama proses pembelajaran. Kemudian peserta didik mampu menganalisis tema dan nilai estetis dalam karya seni rupa tiga dimensi, baik dengan baik, rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah selama proses pembelajaran. Nah, adapun cakupan materi yang akan disampaikan sekarang yaitu tentang jenis, tentang tema, tentang nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi. Nah, kira-kira ada yang masih ingat tentang jenis karya seni rupa itu apa saja ya? Ada yang masih ingat? Ada yang mau membantu saya di sini untuk menjelaskan? Jenisnya ada yang dua dimensi dan tiga dimensi. Ya, Mas Kun tadi menyebutkan ada jenisnya dua dimensi dan tiga dimensi. Nah, kalau itu berarti dia berdasarkan apanya dibedakan? Berdasarkan bentuknya ya, wujudnya. Ya. Ada seni rupa dua dimensi, ada seni rupa tiga dimensi. Nah, selain itu, ada lagi nggak jenis yang lain? Seni Maaf Pak rupa Juni, baru Seni datang rupa telat. murni sama seni rupa terapan. terapan. Iya, Iya, Seni rupa murni. seni rupa murni, seni rupa terapan. Berarti dia Terapan. kita bedakan berdasarkan apa ya? fungsi. Fungsi, Ya, Pak. fungsinya ya, fungsinya. Fungsinya. Ya. Nah, itu. Nah, ada lagi nggak jenis-jenis yang lain selain berdasarkan fungsinya, selain berdasarkan
wujudnya itu ada nggak lagi jenisnya? Dimas mungkin yang baru datang ini kok baru datang saya kasih gini, saya tunjuk. Iya, Pak, maaf tadi dari kamar mandi, Pak. Kekunci tadi sempat. Waduh, Bohong, Pak, dari kantin, Pak. waduh, Dimas, Dimas. Ada lagi Iya, nggak Dimas betul. jenisnya ya? Jenis Apa, jenis Pak? yang lain selain berdasarkan wujudnya, selain berdasar fungsinya, ada lagi nggak jenis yang lain? Waktu ini kan Dimas gini presentasi tentang jenis-jenis karya seni rupa 2 dimensi. Masih ingat? Apalagi ya, Pak ya? Berdasarkan Alat dan bahan. alat boleh ya, alat-alat bahan. Alat dan Pak. bahan. Jadi apa dia? Ah, Apa saja kalau gitu? ada yang pakai cat air, mungkin, Pak ya. Iya. Terus Ada yang Apa lagi, pakai Pak? ini, Pak. Apa Kak? Tanah liat. tanah liat. Jadinya dia Ya, keramik gitu ya. iya, Pak. Benar, Bahannya keramik itu, tuh. Pak, bahannya. Ada yang pakai semen, Pak. Ada pakai semen. Buat Berarti- rumah, Bu. Ya. Patung. Oh, patung. Patung. Jadi Kira buat rumah. selain 2 itu tadi, kita bisa bedakan dia berdasarkan tekniknya ya. Tekniknya. Tadi ada teknik apa namanya? Teknik keramik kayak gitu, terus teknik ukir gitu kan, namanya seni ukir kan. Terus Teknik berdasarkan cor ada nggak, Pak? teknik Cor. cor kayak gitu ya. Kalau teknik cor itu teknik yang di apa namanya dengan teknik cetak kayak gitu. Jadi bisa juga kita berdasarkan tekniknya. Ada banyak jenisnya itu berdasarkan jenis tekniknya. Nah, kemudian ada tema. Nah, kalau tema nanti kaitannya dengan apa yang mendasari karya seni itu bisa terwujud gitu. Jadi si seniman ini apa namanya inspirasinya itu apa gitu. Inspirasinya itu apa sehingga dapat mewujudkan karya seni itu. Misalnya tema itu bisa tema Cinta. lingkungan, tema percintaan, tema kenakalan remaja, tema Dimas juga kepahlawanan. cintaan terus. Kira-kira tema apa lagi ya Lagi yang bisa ada juga. dijadikan inspirasi? Dimas tuh, Pak. Temanya cinta-cinta melulu. Iya, aku lagi naksir nih sama seseorang nih. Naksir Iya. siapa, Dimas? Oh. Bisa itu Sama dijadikan siapa, Pak lukisan, Dimas? Dimas. Naksir siapa kira-kira? Sama Eh, itu ya, sama si semulus pantat bayi. Ya, seperti itu ya. Jadi ada malu, aku malu. berbagai macam tema yang bisa digunakan untuk menghasilkan karya gitu. Tema cinta ada disebutkan oleh Dimas, tema kepahlawanan, tema Agama bisa? agama, Agamaan. ya spiritual, agama kayak Oh, gitu, ya. olahraga dan lain Siap. sebagainya. Itu yang mendasari munculnya karya seni. Kemudian nilai estetis. Apa itu nilai estetis ya? Keindahan, Anak-anak, Pak. keindahan ya. Keindahan Ya, karyanya. kalau kalian melihat karya seni itu biasanya karyanya indah nggak? Indah, Pak. Apa? Ya, Ada yang nggak Pak. bisa dijelaskan dengan Indah. kata-kata, indah Pak. ya. Dari mana keindahan itu muncul? Bisa dikasih tahu? Dari penglihatan. Dari penglihatan, Warna, dari warnanya, Pak, turun. Dari Dari- bentuknya, Pak. Pak, bentuk. dari bentuknya, Oh. dari apa lagi? Tekstur. Dari Tekstur bisa, teksturnya, Pak, tekstur. dari apa lagi? Nah, Panca indera. Nah, tema. temanya. Nah, tadi sudah disebutkan ya ada warna, ada bentuk, ada tekstur, ada apa namanya gelap terang, ada garis bidang. Nah, itu namanya unsur seni rupa. Jadi karya seni itu indah karena ada penyusunan unsur-unsur yang baik gitu ya, penyusunan unsur-unsur yang baik, bagus. Ya, kayak gitu. Jadi bagaimana si seniman mengkombinasikan warna, bagaimana dia membuat bentuk kayak gitu, bagaimana dia membuat tekstur yang baik. Nah, itu yang akhirnya membuat karya seni itu menjadi indah atau estetik. Nah, penyusunan itu namanya prinsip seni rupa, yaitu ada komposisi, yang itu kesatuan, keseimbangan, terus ada proporsi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian membuat karya seni itu menjadi indah. Nah, seperti itu ya. Itu cakupan materinya. Nah, berikutnya. Nah, metode pembelajaran yang akan kita gunakan sekarang yaitu
model pembelajaran PBL, problem based learning gitu ya. Berdasarkan kata problem, jadi kita akan belajar berdasarkan masalah gitu ya. Masalah. Nanti saya akan kasih kalian masalah. Nah, itu yang kemudian dipecahkan. Nah, harapannya nanti Aku udah banyak masalah, Pak. Dimas banyak masalah, Pak, Dimas. banyak masalah ya, banyak masalah. Ya, banyak tugas tentunya. Nah, jadi Kita lagi, Pak. diharapkan nanti kalian itu yang berperan aktif jadi student center gitu, bukan lagi ke teacher center. Nah, gitu. Pendekatannya saintifik, nah metodenya diskusi, tanya jawab gitu ya. Dan terakhir akan saya berikan kalian penugasan berupa LKPD. Nah, seperti itu. Itu nanti kita akan lakukan. Baik, Pak. Nah, kemudian nanti ada penilaiannya. Penilaiannya ada penilaian pengetahuan, penilaian kerja presentasi, nanti ada presentasinya setelah nanti dikasih LKPD, kemudian ada sikapnya, ada dari teknik observasi, bentuknya nanti jurnal. Nah, kalau nanti ada Kapan prakteknya, Pak? prakteknya nanti setelah ini. Ini kan kita Oh. belajar pengetahuannya dulu. Setelah itu Oh, siap, Pak. Siap. mungkin minggu depan kita Minggu depan, Pak ya? Ya, Asik. minggu Yeay. depan kita berkarya seni rupa 3 dimensi. Gitu. Nah, nanti kalau ada nilainya yang kurang, ada program Dimas remedial. cuma sekali. Kalau ada yang nilainya bagus gitu ya. Kalau ada nilainya bagus, ada pengayaan. Berarti bisa memperdalam lagi pengetahuan tentang seni rupa 2 dimensi ini. Nah, seperti itu. Nah, saya akan memulai dengan pertanyaan pemantik dulu. Nah, apa yang terlintas di benak kalian jika melihat gambar berikut? Apa yang terlintas di benak kalian? Gajah, Pak. Gambar gajah, Pak. Ada gajah, gitu kan? Gajah. Dari batu. Coba yang lain, apa yang ini? Yang kalian pikirkan dengan ini? Bahannya apa? Dari Karet. ban. Dari Ban. ban. Dari ban ban, bekas Pak. ya, dari ban bekas. Terus, Ya, ban Dari Jadi ban bekas bisa dijadikan patung itu, Patung patung gajah. ban, gajah ya, patung patung gajah. gajah. Ya, tadi Siska menjawab dari ban dia. Diapain bannya? Kayaknya Mau tanya, Pak? Boleh nggak? Disusun Ya. Pak, dibentuk. Ya, boleh, boleh. Dibentuk, dianyam, dililit-lilit gitu, Pak. Apa Dililit, sih? dililit. Susun, Pak, mau Pak. tanya. Disusun. Ya, Disusun. Dimas, silakan Dimas. Mau tanya? Pak, itu kok bisa berdiri gitu? Dalamnya ada apanya, Pak ya? Di dalam, dia mungkin ada rangkanya ya, ada rangkanya. Ada. Kemudian Oh, di dalam ada rangka rangkanya, itu Pak, nanti dimasukkan bannya, kemudian disusun Oh. sedemikian rupa sehingga membentuk gajah itu. Sehingga dia kuat. Kalau misalnya gitu. kalau tanpa rangka bisa dipastikan itu pasti akan roboh ya. Disentuh sedikit Oh. bisa roboh gitu. Berarti bikin rangka dulu baru dikasih ban gitu, Pak ya? Ya, Itu dijual enggak gajahnya, Oh. Pak? bisa nanti ada dijual. Ini kan karya Ada ya? seni rupa 3 dimensi Mau beli? untuk instalasi gitu. Dimas, kalau mau punya uang banyak boleh dibeli. Enggak, Mas Gun itu katanya mau ada yang jual, mau beli emangnya. Mas Dimas tuh. Nah, itu ya. Dimas ah, mau. Kalau jenisnya apa ya kira-kira ini jenisnya ya? Jenis karya seni 3 dimensi apa 3 ya? dimensi ya? 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. Kalau Tema- menurut Iya, Pak. bentuk, Pak ya? 3 Menurut dimensi. bentuk 3 dimensi. Ya. Kalau menurut fungsinya Hiasan. Murni, Pak, murni. seni murni ya, karena nggak Seni bisa murni, dipakai ya, kan. benar. Kalau Seni murni. bannya Ya, kan murni. udah nggak bisa dipakai lagi kan. Gitu. Jadi dia udah seni rupa murni gitu. Temanya apa? Temanya Hewan. Temanya Hewan. Hewan, flora Pak. ya, Makhluk Animal, hidup. animal. fauna gitu ya, flora Makhluk fauna. hidup gitu. Nah, seperti itu. Kemudian gambar berikutnya. Nah, kalau yang ini apa yang terpikir di kalian? Terlintas di benak Wah, kalian? keren Patung sekali. dewa Itu patung. Garuda Wisnu Kencana, patung Pak ya? dewa. Patung dewa ya, dewa Garuda Wisnu. Patung. Garuda Wisnu. Patungnya Garuda di Wisnu Bali itu, Kencana, Pak. Pak itu ya? Iya, Garuda Wisnu Kencana. Ya, Adanya di benar, Bali. yes. Iya, adanya di Bali. Itu di Nanti- pahat atau Kapan, di Pak, pon? ke situ, Pak? Pak, itu Nanti di pahat kapan-kapan apa kita di ke pon? Bali ya. Nah, Siap, Pak. Kapan ya? yuk. Di Ya. Iya, pahat. Pak. Kapan-kapan Terbang. nanti liburan kita ke Bali. Gitu.
Kasih. Asik. Kasih. Balik. Dikasih tiket. Iya. Nah, kalau ini jenisnya apa ya? Jenisnya Kapan? ukiran. Nah, kalau Murni. berdasarkan tekniknya, dia termasuk seni Pahat. apa? Pahat, Seni Kak. pahat kah? Bukan, Seni pahat kah? Dipahat. Ya. bukan dipahat kayaknya. Dipahat bukan Itu ya? dari logam Pak ya? Dari logam, Bukan, dari Pak. tembaga. Oh, dari Bukan, tembaga. Pak. Iya. Ada teknik las, teknik berbagai macam teknik di sini dikasih. Teknik las Pak ya. Teknik las ya. Nah, berikutnya. Bagus sekali Pak. Yang buat Nyoman Nuarte gitu. Nanti dia Oh, juga iya. yang bakal membuat apa namanya ibu kota baru di Palangkaraya itu. Gitu. Pak, saya ingat Pak, Inyoman Nuarte. Iya. Itu yang bikin patung di Surabaya juga ada Pak. Oh, patung apa namanya, Dimas? Saya baca buku itu namanya Jalas Veva Jayamahe Pak. Oh, ya. Dekatnya Perak, dekatnya Oh. Perak, Tanjung Perak. Pak. Oh ya. Besar itu. Saya malah nggak Saya tahu. pernah ke sana sama bapak saya, diajak saya. Oh, bagus Dimas, bagus. Ya, Jadi Dimas Pak. ini mungkin sangat tertarik dengan seni patung ini ya. ya, senang Pak saya, makanya semangat dari tadi Pak saya. Nah, berikutnya kalau ini jenisnya apa ya? Apa yang dilintas di benak kalian? Jenisnya apa? Kalau dari fungsinya, dia seni apa sih? Hias Pak ya, Terapan. buat hiasan aja ini. Terapan ya Pak, keramik. Iya itu. Terapan atau murni? Kalau Gucci itu terapan atau murni? Terapan. Ayo. Terapan. Nah, fungsi Apa Pak? Ada Fungsinya Berdasarkan fungsinya seni rupa itu seni terapan Pak, Hubungan. kalau keramik. ya, gunanya untuk apa kalau terapan? Gucci Pajangan, itu gunanya Pak. untuk apa? pajangan. Kalau pajangan berarti Pajangan. kalau Ya, pajangan pajangan. untuk apa? Kalau dipajang gitu kan? Ya, Untuk apa untuk berarti? pajangan. Nah, pajangan berarti dia Jangan ya, menghias Hiasan. kan? Hias. Menghias. Oh iya, Menghias hiasan. kan? Hiasan. Menghias kan? Berarti apakah dia terapan kalau fungsinya menghias? Murni Pak. Murni Pak. Murni, ya, Murni. ya. Berarti dia murni karena fungsinya itu menghias gitu. Menghias. Ya, Oh iya ya. mungkin Mulai saja paham, Pak, saya, Pak. ya kalau mungkin saja dulu fungsinya ada yang untuk apa di zaman Cina kuno dulu fungsinya untuk nyimpan arak kayak gitu, nyimpan air gitu. Tapi kalau sekarang Gucci itu tidak banyak digunakan untuk nyimpan arak, tapi dikoleksi oleh kolektor dan dipajang kayak gitu. Sehingga nanti fungsinya itu bisa ya, apa namanya jenisnya bisa seni murni gitu. Murni, ya Pak. Jadi berubah fungsinya ya Untuk Pak. hiasan aja Pak ya berarti ya. Fungsinya untuk hiasan. Nah, kalau yang ini apa yang terlintas di benak kalian? Mirip siapa ini? Wah, itu Wah, Dimas. Halo, ini siapa ini? Mas. Ini ya. Pengen Ini ya. ngapain tahu? Ini. Apakah Sambil jongkok nih, fungsinya- Mas. Pak, Siapa itu? Sambil jongkok. Ini. Ini celengan ya? halo? Itu dari batok Itu- kelapa ya Pak? Ya, ini dari batok kelapa. Dari Iya. itu Rambutnya patung ya Pak. dari Pak. dari kelapanya malah. Nah, di bawahnya kan ada batoknya. Oh dipahat ya? Di atasnya ada apa namanya? sabutnya. Sabutnya. Sabutnya ya. Oh iya 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 ya, Sabut Pak. kelapa. Nah, nanti kita akan kalau tadi Dimas bertanya kapan kita berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, nanti kita akan membuat karya seni rupa yang apa namanya berdasarkan media yang kita dapat dari alam. Nah, misalnya dari sabut kelapa, dari apa namanya? Dari bambu, dari daun bambu Saya gitu mah ya. mau bawa es kelapanya aja Pak, saya mah. Mau bawa es kelapanya aja Pak. Boleh. Mau aku. Bagi-bagi nanti, April. Apa kalau dari pelepah pohon pisang sama biji-bijian gitu boleh? Boleh. Dari yang penting dia dari alam, dari sekitar kita gitu ya. Kayak biji itu Kalau Pak, biji dangdut. biji jagung. Dari jagung nanti mungkin kita bisa Oh, rangkai gitu. dia dari susun dia jadi tempelkan menjadi karya seni rupa 3 dimensi. Gitu. Kasih Bapak. Ya. Wah, pintar sekali Siva. Nah, berikutnya ada pertanyaan yang lain. Nah, aduh.
Dulu. Nah, siapa yang pernah berkarya seni rupa 3 dimensi ini? Ada yang pernah berkarya seni rupa 3 dimensi? Saya pernah Saya buat Pak itu, Pak. pernah. Nah, Sipa pernah berkarya apa? Buat apa? Buat itu apa namanya itu, Pak, yang dari tanah liat. Oh, Tapi bikinnya patung. bikin patung. Patung bentuknya apa? Patung bentuknya telur ayam. Oh, telur ayam. Patung telur ayam. Patung bentuknya telur ayam. Aduh. Ya, boleh, Kalau boleh. akuarium itu seni rupa 3 dimensi, bukan? Apa? Akuarium. Nah, Akuarium. ini Mas Kun bertanya, gimana teman-teman? Iya. Kalau akuarium itu termasuk apa, teman-teman? Akuarium gimana? Masuk Pajangan, Pak. Pajangan. jangan. Apa Iya. nak? Termasuk karya seni Naruh ikan. Terapan. terapan ya. Terapan ya. Ya, Bisa terapan. digunakan. Iya. Seni Itu katanya biasa. Mas Kun dari Aryani menjawab Ya. terapan. Bagaimana? Baik, terima kasih. Oh, diterima ya. Ini pinter ya. Ya. Ketua Pinter. kelas kita. Keren-keren. Ada teman-teman. lagi selain Sipa yang pernah berkarya seni rupa 3 dimensi? Apa ya? Belum, Pernah dulu. Pak. Di SMP mungkin? Kapan? Praktek, Pak. Iya, Cuman menggambar gunung, Pak. menggambar gunung ya. Belum bikin gunungnya ya. Nah, Sudah, Pak. Tuh, Dimas Dimas Pak suka gunung. bikin. Dimas suka gunung, Pak. oh Sipa. iya, iya. Mas, Pak. Kelihatan. Nah, Kelihatan berarti ya. di sini cuman Sipa aja yang pernah ya bikin gini, bikin seni rupa 3 dimensi. Pak pernah lomba, Saya Pak. pernah membuat guci, Pak. Oh, siapa? Oh, Siska pernah bikin guci. Berarti yang Iya, dari tanah liat. liat. Oh, Iya, iya, Pak. iya. Berarti tekniknya teknik apa, Siska? Teknik putar ya. Kalau Teknik. bikin guci Iya. itu teknik putar. Nanti biar dia Iya, Pak. bentuknya itu Iya, apa Pak, namanya, benar. silinder. Iya, penggunakannya itu diputar, Pak, caranya itu. Diputar biar dia Putar-putar. bulat gitu. Dijilat, dicelupin. Mm-mm. Apanya, Itu Pak? mah Oreo, itu mah Oreo. Oh, iya. Sama Keliru ya? makanan. Makan Aku terus, lapar soalnya. Pak. Aku Dimas mah lapar makanan soalnya. terus. Nah, Aduh nih, bentar Lapar. lagi bel. iya. Jam berapa kita pulang ya? Nah, nih, Lapar siapa yang aku, pernah lapar. mendengar tentang jenis, tema, dan nilai estetis? Nah, tadi kita sudah bahas ya, berarti pernah mendengar. Bahkan waktu minggu lalu Dimas pernah berpresentasi tentang jenis, tema, bahkan tokoh-tokoh seni rupa itu sudah dijelaskan sama Dimas waktu ini gitu ya. Jadi Ya. di sini pernah. Baik, Pak. Heeh. Iya, Pak. Siap. Nah, sekarang Wah. saya mau Gambar. kalian Gambarnya siapa tuh? memberikan contoh karya seni rupa 3 dimensi. Apa kira-kira contoh yang lain selain yang sudah disebutkan tadi? Apa kira-kira contoh yang lain? Patung, gedung. Patung, gedung itu karya seni rupa ya? Kalau Iya. Sih kan, ada Pak. juga, Pak. Ya, seni rupa Mobil. 3 Ya, dimensi. seni rupa. Mobil itu karya seni rupa ya. Karya seni Sepatu. rupa. Sepatu karya seni rupa. Ya. Ya. Topi. Topi, Ada tas. tas juga, Wajan. wajan. Nah, gitu. Jadi banyak sekali Kalau jenis monumen, monumen apa? Monas, Monumen Pak. Hatiku. Monumen Monas. Heeh. Monas. Jadi di sekitar kita banyak sekali karya seni rupa ya yang bisa kita sebutkan. Gitu. Ada tadi disebutkan ada sepatu, ada mobil, gitu kan. Itu semuanya adalah karya seni rupa, gitu. Karena di dalamnya terdapat unsur-unsur rupa di sana. Misalnya mobil atau motor, di sini pasti Dimas sering kan rengek-rengek di rumahnya minta dibeliin motor baru gitu kan. Yang harus yang warnanya ini. Mau minum Ya, Pak. Kayak gitu Anak kan. motor aku, Pak. Ya, Iya, Pak. harus Vespa gitu kan. Kenapa Vespa? Karena bentuknya bagus. Ya, bentuk itu adalah unsur Ya. rupa. Kenapa Vespa? Karena Retro. warnanya bagus gitu kan. Warnanya yang abu-abu monyet kayak gitu.
Ya, karena warna Gimana Oh, tuh? monyet ya, Pak? ya, karena Monyet- ada Monyetnya unsur Bapak lihat saya. Kayak Dimas, karena kayak ada Dimas unsur rupa logo di sana monyet. gitu. Itu ya. Kemudian berikutnya Pak, Nah, ada seni rupa yang eh, 4 beri- dimensi berikutnya saya akan berikan kalian yang 4 lembar kerja dimensi, ya. Pak, ada nggak? Ya, Yang mau hologram, hologram. ya, Mas Mas- Kun. Pak. ya, silakan Mas Mas Kun, Kun. Mas Kun. Silakan Mas Kun. Rame Bertanya. aja nih Mas Kun nih. Yang hologram itu seni rupa apa bukan ya? Nah, Mas Kun lagi bertanya nih. Ada Gimana? kan teknik yang di laser gitu, tapi jadi Iya. orang. Iya, benar. Gimana Dimas teman? ngetawain Pak, nggak jadi. Gimana teman-teman? Kalau hologram itu termasuk seni rupa nggak? Dia visual Pak, visual art. Visual art. Hologramnya yang film teh ya, bukan? Tapi 3 dimensi Pak. Iya, Bisa tapi kan dilihat dari tetap segala dilihat arah. dari satu arah. Gimana? 4 dimensi ya, ada waktunya. Dia termasuk Waktunya. apa ya? Hologram ya? Ada yang bisa bantu? Nanti di PR-kan aja Pak ya. Desain grafis. Ada yang bisa bantu menjawab pertanyaannya Mas Kun? Desain grafis bukan? Desain grafis. Hologram pakai cahaya dia. Hologram apa logam? Hologram. 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 Pakai cahaya Punya dia. desain grafis itu punya. Kalau DKV. Dia dari, kalau nggak salah dia ada 2 cahaya dijadikan 1, 3 sampai berapa cahaya di tengah-tengahnya itu akhirnya jadi 3 dimensi gitu. Sehingga mau Ya, disatukan gitu. Nah, jadi dia termasuk karya seni apa? Kalau dari wujudnya, Iya. seni rupa 2 dimensi Seni atau rupa 3 digital. dimensi? Seni rupa digital. Sebenarnya apa ya? Dia Ayo. tidak satu arah saja ya dilihatnya ya. Apa kalau kita kelilingi dia hologram itu, apakah kita bisa lihat kelilingnya dari belakang, dari samping gitu ya, dari depan? Bisa nggak? Tembus, Bisa. Pak, Bisa kalau kita hologram. nikmati? Iya. Bisa. Bisa. Bisa, Jadi Canggih ya, Pak. Jadi dia bisa memenuhi syarat sebagai karya seni rupa 3 dimensi, kan gitu jadinya. Ya. Terus Ya, apakah tapi dia digital memiliki ya. panjang, lebar, tinggi? Apakah dia memiliki? Memiliki Iya. Memiliki, Memiliki ya. Pak. Memiliki berarti dia memenuhi syarat sebagai seni rupa 3 dimensi, gitu kan ya? Oh, Berarti gitu Pak ya. dia- Yang ya. penting punya volume gitu Pak ya. Ya, berarti dia seni rupa 3 dimensi. Nah, kalian kan sudah belajar iya. waktu ini tentang apa itu seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi. Ya, ada juga syarat-syaratnya, nah, gitu, ciri-cirinya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya gimana Mas Kun? Sudah apa namanya? Ya, Jawaban bisa tadi? diterima, bisa. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya saya akan kirim LKPD-nya ke grup WhatsApp kita. Tunggu dulu. ada, Pak. Tunggu dulu ya. Udah ada, Pak. Belum. Jangan banyak-banyak Pak soalnya Pak. Ya, Pak. Pak, ingat. Nah. Bentar lagi ya, Pak. Oh ya. Nah, Bentar silakan. lagi pulang. Silakan lihat di grup WhatsApp-nya ya. Sudah saya kirimkan LKPD-nya. Nah, Ya, itu Pak, udah Pak. Ya, Pak, udah. Nah, itu berhubungan dengan gambar-gambar yang ada di slide ini. Gitu. Ini buat PR aja di rumah ya, Pak. PR ya. PR ya, Pak. PR. Ya. Minggu depan Waktunya lagi, sudah mau Pak. habis. Waktunya udah mau habis ya? Iya, sudah mau Iya, habis. Pak. Sudah mau pulang, Pak. Udah Jam mau bel, pulang. Pak. Oh, Gurunya udah nunggu di depan tuh Pak ya, yang pelajaran berikutnya. Pak nyanyi dulu. Nyanyi dulu, Pak. ayo coba Kemarin aku dengar Siva tuh, ayo coba suaranya enak banget tuh, Siva. diperhatikan. Diperhatikan di sana. Kemudian coba temanya saja dulu atau jenisnya apa ya kira-kira ya? Yang gambar 1, 3 dimensi. 3 dimensi. Gambar Ya. 2, 2 dimensi. 2 dimensi. Yang nomor 3, Gambar 3, 3 dimensi. 3 dimensi. Dimensi. kalau di gambar 1 disebut apa?
tiga Patung, dimensi. lukisan kayak gitu. Patung. Patung ya. Patung, Pak. Gambar Gambar 3 1. patung. Gambar 2, Gambar 2. Gambar 2 Relief. Lukisan. relief. 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 Gambar 3, Gambar 3. Gambar 1 Apa itu Pak? Celengan ya? anyaman. Gambar celengan. 3 celengan. Patung. Celengan. Gambar Apa 3 patung ya? celengan dari batok. Mm-mm. Nah, itu. Nah, untuk apa namanya? Pertanyaan yang lain silahkan nanti kalian jawabnya di